Shalom, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Seberapa saudara yang hadir pada pagi ini, saudara adalah orang-orang yang setia. Ketika orang setia, Tuhan pasti akan perhitungkan kesetiaan saudara. Tidak akan sia-sia. Saudara sudah jauh-jauh dari rumah untuk mendahulukan Tuhan, beribadah, memuji dan membesarkan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan melimpahkan berkat kepada saudara semuanya. Ya, kalau pada pagi ini saudara bisa biasa catat, saya beri judul membuat keputusan atau membuat sikap atau menentukan reaksi ketika saudara mendapatkan sebuah aksi. Setiap manusia di dunia ini, baik yang kecil, balita, di bawah umur 5 tahun, sampai orang dewasa, opa, oma, semuanya pasti ya pernah membuat sebuah keputusan, sikap maupun reaksi. Kenapa saya katakan begitu? Karena saudara adalah makhluk hidup. Kalau seorang yang tidak pernah menentukan sebuah sikap, keputusan atau reaksi, itu namanya mati, saudara. Ya, di apa-apa nggak bisa. Ya, mengapa saya katakan mulai dari balita, saudara, mungkin opa, oma, mak engkong, ketika cucunya ulang tahun, ya, datang kepada cucunya ya dengan kata-kata selamat ulang tahun cu, ya, terus saudara ambil sebuah boneka dan yang satu tangan kanan ada boneka, tangan kiri ada angpo. Misalkan boneka ini tadi boneka murah, saudara. Tapi angpo yang di kiri isinya misalkan 1 juta, dikasih kepada cucunya suruh milih. Kira-kira yang dipilih apa, saudara? Bonekanya. Ya, mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan ini apakah salah atau benar? Nanti dilihat dari hasilnya. Kalau si anak tadi belum mengerti uang angpo 1 juta, ya pasti dipilih bonekanya. Betul apa betul? Demikian juga setiap proses kehidupan manusia, saudara dan saya dilatih, ya dilatih Tuhan. Ya, suatu ketika dan bahkan seringkali saudara dan saya mengambil sebuah sikap, reaksi, keputusan yang salah. Tapi pagi hari ini firman Tuhan memberikan pelajaran buat saudara dan saya supaya memberikan reaksi, keputusan dan sikap tidak salah melulu. Hari ini kalau ketika saudara mengerti dan mau praktek firman Tuhan, saudara akan membuat sebuah keputusan yang tepat dimanapun saudara hadapi reaksi itu. Bahkan reaksi itu reaksi yang menguntungkan atau reaksi yang tidak bersahabat, tidak menguntungkan, saudara akan membuat sebuah keputusan yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu keadaan apa yang saudara alami. Hari-hari ini, bulan-bulan ini sungguh luar biasa. Ya, pemerintah sudah mengumumkan peningkatan COVID Omikron yang luar biasa. Tapi saudara, pagi ini firman Allah, firman Tuhan menjamin kepada saudara, ketika saudara mengambil sebuah keputusan yang tepat, hasilnya juga luar biasa. Tetapi ketika saudara mengambil sebuah keputusan yang salah, juga fatal hasilnya. Saudara mau pilih yang mana? Pilihan di tangan saudara. Keadaan, situasi ekonomi hari ini juga mulai seret, saudara ya. Sudah tenang-tenang berapa bulan yang lalu, ya COVID sudah rendah sekali. Kita merasa ya sudah mulai merangkak ekonomi, yang jualan sudah mulai laris. 1-2 bulan ini mulai turun gratis lagi. Ya, langganan-langganan saya juga ngomong, Pak Pur agak anyep. Ya, wes udan bentino, COVID munggah. Terus saya bilang apa? Tenang saja Pak, ya kita tetap harus kuat menghadapi situasi dan kondisi. Yang paling saya sering katakan, selalu bersyukurlah. Sebab apa? Yang lebih soro dari kita itu masih banyak. Jadi kalau saudara melihat, ya jangan dangak terus kelilipan saudara. Ya agak kelilipan loro karo, malah gak ketok kabeh. Tapi saudara harus lihat ke bawah. Yang di bawah ini juga masih banyak. Saudara bisa bersyukur. Ya, keadaan ini dialami oleh bangsa Israel ketika dipimpin oleh Nabi Habakuk. Ya,
Israel mengalami suatu masa yang sangat tidak enak. Menghadapi musuh-musuh yang besar, menghadapi peperangan-peperangan yang hebat, bahkan dari segi ekonomi saat itu dialami di waktu Nabi Habakuk itu luar biasa. Ayo kita sama-sama belajar, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada firman Tuhan ketika saudara simak dan saudara akan mendapatkan sesuatu dan saudara akan praktekkan, itu menjadi luar biasa. Kisah ini saya ambil dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, ayo kita baca sama-sama satu ayat dulu demi ayat, satu demi ayat, nanti saya terangkan saudara ya. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3, 1. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandangnya. Jangan dihilangkan. Ya, ayat yang 17 dulu, jangan dihilangkan. Sekalipun pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun tidak menghasilkan. Ketiga pohon ini andalan dari Israel. Ya, pohon ara itu andalan dari Israel. Ketika saudara nanti kalau sudah COVID-nya tidak ada, sudah hilang, dibuka Israel, saya doakan saudara dari Ribon ini mungkin 1, 2, atau 5, atau 10, ya siapa tahu diberkati datang ke sana, lihat sana. Ya, pohon ara itu pohon andalan, apalagi anggur. Ya, anggur yang enak-enak yang dijual di Rest Market atau Laila atau siapa itu ya pokoknya yang di supermarket. Itu kebanyakan yang enak-enak itu dari sana. Memang dari Timur Tengah terutama Israel, anggurnya tuh luar biasa. Kalau panen, saya dikirimi foto-foto teman-teman, waduh sampai keleleran. You know keleleran saudara? Gak tahu keleleran? Ya jatuh-jatuh di jalan-jalan itu loh. Nah di sini kira-kira diambil ya. Di sana sampai, waduh, pohon anggur sampai dahannya enggak kuat, mentiung-mentiung ke bawah. Saking luar biasanya. Dan anggur Israel adalah anggur yang terkenal. Kalau saudara beli pulang ya untuk perjamuan kudus sebagainya, yang botolan tuh semakin bagus, semakin lama semakin mahal. Itu artinya anggurnya luar biasa. Zaitun juga, minyak zaitun ya seringkali diserbu oleh orang Indonesia. Waduh, belinya saya curiganan ya untuk kolesterol dan sebagainya. Ini tanaman yang diandalkan di Israel. Tapi saat Nabi Habakuk memimpin bangsa Israel, terjadi masalah besar. Ketiga pohon ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu. Pohon aranya tidak berbunga, anggurnya tidak berbuah, terus zaitunnya juga tidak menghasilkan sesuatu. Ini suatu keadaan yang luar biasa. Seperti sekarang ini saudara. Yang saudara alami keadaan ini keadaan yang luar biasa. Ya, ini ekonomi atau dampak sakit penyakit. Demikian juga di dalam keluarga atau bisnis saudara mengalami situasi dan kondisi yang tidak mengenakkan, tidak bersahabat, tidak menyenangkan saudara saya. Apa yang saudara harus lakukan? Bahkan dikatakan di sini di ayat 17, sampai hewan-hewan pun ya tidak ada di kandang, kosong. Ya tidak dituliskan kosongnya kenapa? Atau sakit semuakah? Atau sudah dijual semuakah? Atau binatangnya tidak mempunyai anak di ternak dan sebagainya, tidak menghasilkan sesuatu. Dikatakan di sini, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya kandangnya juga entek-entekan, saudara. Ya, saat itu keadaan yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tapi sebuah sikap yang hari ini saudara dan saya bisa pelajari dan ambil dan kita lakukan, yaitu contoh dari ayat yang ke-18, Habakuk lakukan. Ya, dikatakan di sini sikap dan keputusan reaksi yang diberikan oleh Nabi Habakuk ketika dia menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, tidak bersahabat, dia dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan.
ini adalah langkah yang gak masuk akal. Mungkin langkah yang dikatakan orang mohon maaf, ya ini lagi streaming juga. Mungkin saudara saya kalau melakukan ini mungkin bisa dikatakan orang gini. Betul apa betul saudara? Tapi tidak apa-apa. Berdasarkan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan adalah firman kebenaran. Siapa yang tahu percaya firman kita adalah kebenaran dan hidup? Lakukan. Dinilai orang, oh sondok ngini, jarno saudara. Kita untuk Tuhan memang harus seperti orang gini saudara. Gila-gilaan untuk Tuhan. Ya toh? Oh kalau orang, oh ya apa sih wong kok situasi kok gini tambah seneng tambahan. Iya saudara. Lah kalau Omikronmu gak ada sing iso ngobati, Covidmu gak ada yang bisa menyembuhkan, mau apa? Langkahnya cuma ini satu saudara. Saudara harus tetap bersorak-sorak dan beria-ria. Katakan amin. Yang sering Alkitab saudara mungkin sudah ngelontok bahkan lagu dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Betul apa betul? Nah, dokter, profesor, ahli Amerika dan sebagainya belum bisa menemukan Covid dan Omikron. Ya mau enggak mau saudara satu obatnya. Apa saudara? Hati yang gembira, beria-ria. Situasi dan kondisi saat ini, ekonomi pun ya secara manusia saya mikir, wong ekonomi kan harusnya ya kerja keras. Betul. 1.000.000% betul. Ekonomi kalau seret ya harus kerja keras, ya betul. Ditambah ini loh saudara. Ya, nah ekonominya kita sudah keras, ngongso, ngoyo, tapi nah atine terus pegel, atine terus kecewa, atine terus kepahitan, saudara tidak akan berhasil. Tapi kalau dua-duanya, saudara tetap melangkah, tetap berusaha, tetap bekerja, ditambahi hatimu bersukacita, hasilnya itu sangat dahsyat. Katakan amin. Ya, kasih ucapan kanan kirimu dari jauh saja, hatimu tetap bersukacita apapun keadaanmu. Ya, saya enggak tahu hari ini mungkin saudara difitnah orang, dicaci maki, dijelek-jelekan, gak popo, menengo, tutup kupingmu, tutup matamu, tapi hatimu tetap bersukacita. Gak sang rungokno, ya omongan sing gak genah saudara. Ada yang gak genah? Ada. Dalam keluarga juga ada? Oh ya ada, semua ada. Ya, suami, istri, anak dengan orang tua, mantu dengan morotua dan sebagainya, ada saudara. Tapi kalau saudara dalam koridor firman Tuhan, saudara benar, tutup mata, tutup telinga, hati dijaga, tetap bersukacita. Katakan amin. Ya, mengapa saudara disuruh bersukacita oleh firman Tuhan? Hasilnya apa saudara? Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, saudara. Ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Kalau saudara melakukan firman Tuhan, tadi dikatakan reaksi saudara apa? Keputusan saudara apa? Sikap saudara yang saudara harus mengambil sikap yang bagaimana? Untuk menghadapi situasi kondisi yang tidak bersahabat kepada saudara dan saya. Yang saudara harus lakukan, tetap bersukacita, beria-ria. Ya, tidak boleh mangkel, tidak boleh cemberut dan sebagainya. Mengapa saudara dikatakan oleh firman Tuhan diajak untuk tetap bersukacita? Karena dalam setiap sukacita saudara akan menimbulkan kekuatan. Amin saudara. Ono enggak saudara? Saudara rasa-rasa bodol konjen dewi. Wow, sing welelek ditokno. Kira-kira atine saudara mulai seneng apa senep saudara? Tambah senep. Betul tak saudara? Ya. Jadi firman Tuhan dikatakan apapun keadaanmu, situasimu mungkin tidak sangat mengenakan dalam hidupmu, engkau tetap jaga hati, yaitu tetap bersukacita. Supaya apa? Timbul kekuatan. Ada kekuatan Allah turun atas hidup saudara dan saya. Kalau saudara cemberut, saudara bereaksi salah, kepahitan,
kekuatan itu tidak akan masuk di dalam hidup saudara dan saya. Percaya saudara, ya. Nah saudara negatif terus, hasilnya juga negatif. Makanya saudara tidak akan bisa maju dan tambah ya berkenan kepada Tuhan. Mengapa dikatakan timbul kekuatan seperti kaki rusa? Kalau saudara pelajari, kaki rusa itu gede apa cilik? Cilik saudara. Lu ngelit, balung ambek kulit. Ya toh, kalau dibandingkan dengan singa, harimau, macan, gede mana kakinya? Singa, macan dan sebagainya. Tapi kalau saudara pelajari, ketika rusa lari kencang, itu kecepatannya lebih besar dari singa atau macan. Bisa lebih dari 20-30%. Kalau saudara lihat di YouTube, ketika singa, macan, tutul, atau harimau mengejar mangsa, waduh, buantar saudara. Ya, lihat misalkan singa itu kalau kelihatan kambing apa lembu atau apa ya di padang belantara ya, itu waduh kencang sekali saudara. Supaya apa? Mangsanya cepat diterkam. Nah, tapi mengapa dikatakan di sini firman Tuhan, larinya supaya saudara kencang seperti rusa. Ternyata betul saudara pelajari. Meskipun kaki rusa kecil, panjang, longlet, balung, bek kulit, tapi ketika dia dikejar sama harimau, larinya lebih cepat dari yang ngejar saudara. Ya, lompatannya sungguh jauh saudara ya, karena kakinya sudah kecil, besar, tapi panjang, jadi ketika dia lompat itu lebih cepat daripada yang pengejarnya tadi. Intinya saudara apa? Dikatakan di sini ayat berikutnya, kaki rusa kecil supaya untuk apa? Untuk mampu melewati. Berikutnya 20. Ini sorry ya, betul ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukit. Artinya di sini ketika saudara punya kekuatan dari Allah, yaitu tadi saudara memberikan reaksi, sikap dan keputusan untuk tetap bersukacita, saudara dapat mampu seperti kaki rusa melewati bukit-bukit yang apa saudara hadapi hari ini. Saya tidak tahu bukit apa yang saudara alami. Sakit penyakitkah, ekonomikah, keuangankah, atau apapun saudara. Ya, hubungan suami istrikah, atau hubungan orang tua dengan anakkah, dan sebagainya. Saya tidak tahu, yang tahu saudara dan Tuhan. Hari ini kuncinya satu, saudara harus mengambil sebuah keputusan yang tepat, reaksi yang tepat, ya, sikap yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya saudara dan saya terima kekuatan Allah untuk lari dan melewati bukit-bukit seperti kaki rusa. Dikatakan lagi, saudara, kaki rusa mempunyai kekuatan yang luar biasa tadi saudara. Tapi ketika rusa tertangkap, itu bukan karena dia istilahnya kecepatannya kalah dengan yang penyerang tadi. Saya pelajari, mengapa ketika si kaki rusa tadi atau Kijan tadi bisa ketangkap. Ternyata apa? Selengah. Tolah-toleh saudara. Dia dikejar, waktu dia dikejar oleh singa atau macan tadi, dia tidak menoleh ke belakang, yang penting dia lari ke depan ya, dengan kecepatannya penuh, dia tidak bisa terkejar oleh si singa atau macan. Tapi ketika rusa sudah mulai lengah, coba sih, di sini musuhku tak dulu sih, tak mengo dilu, titik jedet, itu kecepatan rusa berkurang, sangat berkurang, ya. Dan ketika kalau saudara pelajari, saya senang sekali dunia hewan itu ya. Ketika macan atau singa kalau ngejar mangsanya itu dia nggak tolah-tolah.